عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru 245, bab ke-245, bab Zikrullahi ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa muhdisan wa junuban wa haidan. Disunahkan zikrullah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berhadas, junub, sedang haid, illal Qur'an, kecuali membaca Al-Quran. Fala yahillu li junubin wala haidin. Untuk membaca Al-Quran ini tidak halal bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Kata siapa? Kalimat terakhir ini kata siapa? Kalau yang awal tadi kata Allah dan Rasulnya, jelas ayatnya, jelas hadisnya. Kalimat terakhir, tidak halal bagi orang yang junub, orang yang haid membaca Al-Quran. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi maksum? Tentu tidak maksum. Ya. Apakah tidak ada ulama yang menentang beliau? Ada, ya. Maka kalau menyandarkan kebenaran itu kepada ulama, ya nggak ada habisnya. Ya menurut ulama ini benar, menurut ulama ini, ya, nggak ada habisnya. Menyandarkan kebenaran itu kepada seorang syekh, masyayikh, Lajnah Daimah, MUI, yang nggak akan selesai. Ya. Yang selesai itu kalau menyandarkan kebenaran kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Selesai. Ya, selesai. Ingat ucapan Imam Abu Hanifah. Jika Allah sudah bicara, aku diam. Walaupun secara logikaku, nalarku nggak terima. Kalau Rasulullah berbicara, aku diam. Walaupun secara nurani, secara akal aku nggak terima, tapi aku diam, aku terima. Aku buang akalku, nuraniku kalau Rasulullah berbicara. Kalau para sahabat sepakat berbicara, aku diam. Tapi selain mereka, maka dia laki-laki, aku laki-laki. Gitu. Mereka laki-laki, kami laki-laki. Hum rijal wa nahnu rijal. Begitu para ulama. Jadi tidak takut berbeda dengan siapapun. Yang takut berbeda dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Adakah ulama yang menentang ucapan beliau terakhir ini? Ada. Siapa? Di antaranya Syekh Salim. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, pensyarah kitab ini. Tahulah kita bahwa syarih, pensyarah itu tidak taklid, tidak membebek kepada ulama yang kitabnya dia syarahkan. Gitu ya.
Ini salah satunya, saya bacakan. Ini ucapan Syekh Salim ya, tadi ucapan Imam Nawawi. Kan belum bawa ayat, belum bawa hadis. Istisna'ul junubi wal haidi min qira'atil Qur'an laisa fihi hadithun sahihun. Pengecualian junub dan haid yang tidak boleh membaca Al-Quran ini tidak berdasarkan hadis sahih satupun. Ya, kan beliau mengecualikan. Kalau subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Sedang haid, sedang junub, sedang berhadas, Allahu Akbar boleh. La ilaha illallah boleh, zikir-zikir ini boleh. Kalau baca Al-Quran tidak boleh. Kan pengecualian. Nah, pengecualian ini tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada hadis sahih satupun. Was-sahihu laisa bisarih, tidak sharih. Tidak sharih karena dalil itu selain sahih juga harus sharih. Selain sharih juga harus sahih. Hadis itu sahih juga, sharih juga. Walidzalika lam yurid fihi al-musannif. Oleh karena itu musannif siapa? Muallif, musannif sama penulis kitab ini siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak membawakan satupun hadis. Ya. Jadi judul ini tidak ditopang oleh hadis-hadis. Nanti akan kita lihat, nggak ada hadis-hadisnya yang menopang ucapan beliau tadi. Ya. Bal ahaditsul bab tukhalifuhu. Justru sebaliknya, hadis-hadis di bab ini yang dibawakan oleh beliau justru malah bertentangan dengan ucapan beliau sendiri. Nanti akan dibawakan oleh beliau. Ya. Fatadabbar wa la takum minal muqallidin. Maka camkan ini, ya, telaah ini, tadabbur ini, jangan menjadi kelompok muqallid. Sebagian saudara-saudara kita, mayoritas saudara-saudara kita di negeri kita ini luar biasa. Ada ayatnya, nggak ada ayatnya, ada hadisnya, nggak ada hadisnya, pokoknya ini kata kiai. Gitu. Mereka lebih sikoh dengan kiainya, syekhnya, pembesarnya daripada ayat, daripada hadis. Disodori hadis tentang apa misalnya, jenggot misalnya. Waqful liha jazzus sawarif khaliful yahud khalifun nasara. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, selisihi orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa jawab mereka? Guru kami, kiai kami, ulama kami lebih tahu dari kita semua tentang hadis itu. Guru-guru kami, kiai-kiai kami mencukur jenggotnya. Mereka lebih tahu daripada kita. Ya. Kalau ada ucapan seperti itu, ada. Ucapan seperti itu ada benarnya. Kalau kiai itu, ulama itu diganti dengan siapa? Diganti dengan para sahabat. Itu benar. Ya. Mana contoh? Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan satu lagi Anas bin Malik. Mereka bertiga mencukur jenggot segenggam. Mencukur jenggot segenggam. Ya. Boleh. Ucapan ini boleh. Ya. Abu Hurairah, Ibnu Umar, para sahabat lebih tahu tentang hadis memanjangkan jenggot daripada kita semua. Ketika mereka mencukur segenggam,
mereka lebih tahu, memang itu sunnah Nabi. Walaupun tidak ada riwayat Nabi mencukur jenggot segenggam, atau perintah Nabi, cukurlah jenggot kalian ketika sudah segenggam. Nggak ada riwayat itu seperti yang kita pelajari selama ini. Tapi kok ada riwayat Ibnu Umar, Abu Hurairah dan para sahabat mencukur segenggam, maka sebetulnya Nabi mencukur segenggam, cuman tidak ada riwayatnya. Langsung diriwayatkan oleh para sahabat dengan perbuatan. Walaupun para sahabat tidak mengatakan, ini saya contoh Nabi ya, ini saya ikuti Nabi ya. Ya. Untuk para sahabat boleh. Kiai ulama manapun tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Dan hati-hati ya. Ini harus hati-hati, super hati-hati. Saya ingat 2006 atau 2007 ya, ketika para masyayikh datang ke Trawas waktu itu, dan mereka sholat maghrib. Kalau maghrib kan 3 rakaat, nggak mungkin dikosor ya. Duduknya iftirash. Kita semua tahu salat ya, kalau subuh ada khilaf lah ya. Isya, duhur, asar kan jelas mereka 2 rakaat karena dikosor ya. Ini kan maghrib. Ya. Tapi iftirash tidak tawaruk. Ya. Sebagian ustadz kita mengatakan beliau lebih tahu tentang hadis itu. Ini penyakit ini. Ini penyakit ini. Jadi seolah kalau sudah syekh nggak mungkin salah, iya kan? Riwayat jelas bahwa atahiyat akhir itu tawaruk. Ada khilaf ketika 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat nggak ada khilaf, insya Allah. Ya, tawaruk bukan iftirash. Ini iftirash. Ya. Agak ramai waktu itu. Nggak mungkin begini. Beliau kan lebih tahu tentang bagaimana sifat salat Nabi daripada kita semua dan seterusnya gitulah. Kaidah ilmu seolah hilang, seolah mengatakan namanya syekh nggak mungkin salah. Nah, nggak lama ada yang berani nanya pada Syekh Musa Nasar waktu itu. Apa jawab beliau? Inni la astati'u an atawarrak. Aku nggak bisa duduk tawaruk, gemuk. Ya, aku nggak bisa. Alhamdulillah ditanyakan. Kalau tidak gimana? Di sini kita harus super hati-hati. Jangan pernah bertaklid. Dan wajib kita yakini siapapun bisa benar bisa salah. Yang tidak pernah salah hanya penghuni kubur itu, kata Imam Malik. Illa sahibu hadzal qabr. Ya. Ini luar biasa manhaj salaf, menjadikan dalil di atas segala-galanya. Ya, ayat pertama yang beliau bawakan surah Ali Imran. Qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, bergantinya antara siang dan malam, la ayatin, ini bukan majrur tapi mansub ya. Kenapa? Isim inna tapi diakhirkan ya. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Ibnu Umar marah ketika ada sebagian orang tabi'in terkagum-kagum, terheran-heran dengan kisah Ashabul Kahfi. Kok bisa-bisanya ada 7 pemuda tidur di dalam goa selama 300 tahun.
Mereka terkagum-kagum. Seolah itu luar biasa. Beliau mengatakan sambil geram marah, yang kalian saksikan setiap hari, langit, bulan, matahari, bintang, itu lebih dahsyat, lebih mengagumkan, lebih mengherankan, lebih menakjubkan daripada sekedar 7 pemuda tidur selama 300 tahun. Lebih dahsyat yang sedang kita saksikan. Ya. Bagaimana langit segitu beratnya, ya, entah berapa miliar ton, tegak padahal tanpa tiang. Ya. Gimana nggak akan terkagum dengan keadaan yang luar biasa ini? Ya. Siapa ulul albab? Orang-orang yang berakal itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan seterusnya. 3 hal ini tidak merupakan pembatas. Artinya, dimanapun kita berada, sedang apapun kita, walaupun sedang nyapu, sedang masak, sedang ngepel, sedang nunggu pesawat, kereta, apa susahnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Ya, yang ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Nah, keadaan ulul albab seperti ini. Selalu berzikir, mengingat Allah. وَقَدْ حَرَّفَ الْمُتَصَوِّفَةُ قَوْلَهُ تَعَالَى. Sebagian orang-orang sufi merubah ayat ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dirubah-rubah oleh mereka, ditahrif. Bukan dirubah ayatnya, tapi dirubah maknanya. Apa? Faza'amu annahu dalilun 'ala at-tawajudi waz-zifani fi hilqati adh-dhikr. Bahwa menurut mereka ada gerakan. Ada geleng-geleng kepala, ada geser ke sana, ada gerakan begini. Ketika zikir, ada duduknya, ada berdirinya, ada berbaringnya. Jadi tidak diem. Gitu. Ya. Ada guncangan, ada gerakan. Dan itu kita saksikan. Ya. Dengan menggerakkan kepalanya, menggerakkan badannya. Ada sebagian dari mereka yang menari-nari. Ini torekot-torekot sufiyah. Ciri-ciri sufi seperti itu. Menyembah Allah, berzikir, tapi tanpa dalil. Ngarang sendiri. Wahada dalun ala jahlihim wa qillati fahmihim. Ini menunjukkan kejahilan mereka, ya, tipisnya pemahaman mereka. Bal hadhihi al-ayatu yadullu ala ma'naha hadithu Imran ibn Husain. Makna dari ayat ini sudah ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain di Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, salli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa berdiri, duduk. Fa illam tastati fa ala jambik. Kalau enggak bisa juga duduk, boleh dengan berbaring.
fala yafhamu ahadun annal musalliya yatawajadu wa yataraqasu wa yahtazzu. Apa dengan dalil ini, hadis ini, lalu orang sholat itu bergerak-gerak, berguncang-guncang, bergoyang-goyang, geleng-geleng kepala dan seterusnya? Nggak ada satupun ulama yang mengatakan kalimat batil seperti itu. Ya, maksudnya berdiri ya betul-betul berdiri. Nggak bisa berdiri sambil duduk. Ya, dengan duduk iftirash misalnya, nggak bisa ya tawaruk silakan, nggak bisa bersila silakan, nggak bisa nyender silakan, dan seterusnya. Bukan dengan berguncang-guncang, bergoyang-goyang. Ya, nah, ini kan sama persis apa yang ada di hadis Imran bin Husain dengan ayat tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sama persis kan? Berdiri, duduk, berbaring. Itu. Dan begitulah setan. Begitulah iblis. Selalu nemu kesesatan, kebatilan untuk dibisikkan ke orang-orang tertentu yang tidak berpegang kepada dalil. Ya. Bahkan mereka mengatakan kita itu harus menghilangkan diri. Itu ada dalilnya. Fa illam takun tara, fa illam takun tara. Ya. Padahal tidak seperti itu bacanya tentang ihsan. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa illam takun tara, kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Kan begitu yang benar. Nah, oleh iblis dibisikkan kepada tarekat-tarekat sufiyah ini, fa illam takun tara. Gitu. Kalau engkau itu tidak takun, engkau tidak ada. Salah satu akidah sufi kan meniadakan diri. Jadi seolah kita ini nggak ada. Nggak bisa kita bayangkan gimana caranya ya. Gimana perasaannya meniadakan diri. Kalau engkau bisa meniadakan diri, menenggelamkan diri, maka tara, engkau bisa melihat dia, engkau bisa melihat Allah. Salah satu akidah sesat tarekat sufiyah adalah bisa melihat Allah. Kalah Nabi SAW. Rasulullah belum pernah melihat Allah dengan mata. Nah, termasuk hadis ini, termasuk ayat ini ya. Berzikir kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, difahami oleh mereka berzikir dengan tidak dengan satu keadaan, berpindah-pindah ke sono sini, bergoyang sana, bergetar, menari. Ya, hadis pertama 1444. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai fi'il madhi kana, menunjukkan istimrar, kebiasaan beliau berzikir, menyebut Allah ala kulli ahyanihi, dalam semua keadaan. Ada perkecualian? Tidak ada. Tidak ada ya. Maka pengecualian baca Al-Quran ini tidak tepat. Tadi sudah dibantah oleh beliau. Kecuali dengan dalil-dalil yang
sahih seperti sedang buang hajat, ya, sedang jima dan seterusnya, beliau tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir. Rawahu Muslim. Fikul hadis. Al-zikru yakunu ala ayyi hay'atin kana 'alaiha al-insan. Zikir itu dalam seluruh keadaan yang dilakukan oleh seorang manusia. Tadi duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berlari bisa. Ya. Wal amru laysa kama dhahabat ilaihi al-mutasawwifatu wa ma yaf'alunahu min raqsin wa qafzin wa tasfikin wa alati lahwin wa ghairi dhalik. Ini tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang sufi, tarekat sufiyah, yang berzikir dengan berguncang-guncang, bergerak-gerak, bertepuk tangan, dan dengan alat musik. Dan dengan alat musik. Ya. Seperti lagu-lagu begitu, mereka merasa sedang berzikir dengan alat musik. Fa inna hadza kullahu minal bid'i al-muharramati syar'an. Ini semua haram. Ini semua bid'ah. Secara syar'i ini semua bid'ah. Dan ada contoh dari Rasul dan para sahabat zikir dengan berguncang-guncang, bergerak-gerak seperti itu. Bahkan majlis zikir halaqah, berkumpul beberapa orang dipimpin oleh satu orang, ini pun tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafzullahi munfaridun laisa minadh-dzikri bal qailuha ala sabilil qurbati mubtadi'un iz lam yasbut lafdhu-dzikri biha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi. Zikir dengan lafaz Allah saja, Allah, 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 ini tidak ada nas sama sekali, dan ini bid'ah. Ketika menyebutnya sebagai zikir, bukan menyebut Allah itu bid'ah, bukan, sebagai zikir. Ya, kalau berbincang lalu kita membawakan lafaz Allah, ya tidak, maksudnya sebagai zikir. Zikir itu kan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini diganti Allah, 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 Allah. Ini bid'ah. Tidak ada satupun lafaz dalil, tidak ada satupun hadis sahih yang meriwayatkan zikir Allah, Allah, Allah. Mungkin mereka salah faham dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, 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 Allah. Tidak mungkin terjadi hari kiamat ketika di muka bumi masih disebut lafaz Allah, 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 Allah. Nanti kiamat itu terjadi di saat di muka bumi ini tidak ada satupun orang yang menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Mereka salah faham dengan hadis ini. Maksud hadis ini, manusia tidak ada yang menyebut lafaz Allah. Sekarang masih banyak, ya kan? Nanti yang menolong kita siapa ya? Ya Allah lah. Misalnya seperti itu ya. Yang menciptakan ini siapa? Ya Allah lah. Ya. Nah itu nanti nggak ada. Nggak ada. Lafaz Allah betul-betul tidak disebut. Boro-boro astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Lafaz Allah satu saja tidak ada. Di saat itulah kiamat terjadi. Mereka salah faham dengan hadis ini bahwa ada zikir Allah, Allah, Allah. Keliru. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Kemudian al-muslimu la yakfilu an zikrillahi fi ayyi halin min ahwalihi
wala ya'iquhu syai'un anhu. Seorang muslim itu tidak pernah lengah lalai dari zikrullah dalam segenap keadaan, tidak dilalaikan. Mestinya seorang muslim itu seperti itu. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan lapang, seorang muslim selalu ingat Allah. Ya. Jangankan seorang muslim, Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab itu ketika tertimpa kesulitan, misalnya terombang-ambing di tengah lautan, kapal yang ditumpangi hampir tenggelam, maka yang diingat oleh mereka, yang disebut oleh mereka, Lata, Uzza, Hubal, Manat, apa Allah? Allah. Al-Quran menjadi saksi. Ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, mereka hanya menyebut Allah saja, mengingat Allah saja. Berarti Abu Jahal Abu Lahab yakin Lata, Uzza, Hubal, Manat nggak bisa nolong. Ya. Berarti dalam hal ini Abu Jahal Abu Lahab kafir Quraisy bertauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Yang dengan tauhid ini belum bisa masuk surga. Harus tambah 2 tauhid lagi. Uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Lihat hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin, sebagian mereka justru kalah dalam hal ini ya. Lebih buruk dari Abu Jahal Abu Lahab dalam hal ini. Ya. Sedang terdesak, sedang butuh pertolongan, sedang butuh-butuhnya bantuan, disebut nama-nama wali yang sudah meninggal. Ini dahsyat sekali keburukannya, jelas syirik. Al-hadithu fihi dalalatun ala jawazi qira'atil Qur'an lil haidi wal junub. Justru hadis di atas menunjukkan bahwa boleh membaca Al-Quran ketika sedang haid, ketika sedang junub. Ya, tadi kata beliau, hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau justru bertentangan dengan judul babnya. Kalimat terakhir, illal Quran. Ya. Li'anna al-Qur'ana yadkhulu fi umumi dzikr. Karena membaca Al-Quran termasuk zikir secara umum, ya baca Al-Quran. Ya. Kenapa dikecualikan oleh beliau? Dari mana? Semakin yakin kita bahwa tidak ada satupun ulama yang maksum. Hanya Nabi SAW yang maksum. Ya, kita lanjutkan 1445. Hadis terakhir ya. Setelah itu kita bab baru. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum idza ata ahlahu, seandainya salah seorang dari kalian ketika mendatangi ahlinya. Ahli yang dimaksud bukan keluarga, tapi istri, ya. Dan mendatangi yang dimaksud adalah mendatangi untuk menjima. Di riwayat lain dikatakan jika kalian bermaksud
untuk mendatangi istrimu, menjima, lalu mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya. Ibnu Hajar mengeluarkan fawaid dari hadis ini bahwa siapa yang diperintahkan membaca doa ini, ya, banyak yang memahami bahwa suami istri, suami baca, istri baca. Ibnu Hajar mengatakan, lihat, ya, jika kalian ingin mendatangi istri kalian, berarti yang membaca adalah suami. Yang membaca adalah suami. Dan kapan dibaca? Ketika berniat. Ketika sudah niat. Gitu ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan engkau berikan kepada kami. Maksudnya anak. Dari jima menghasilkan anak. Ya. Maka sunnah ketika berjima itu berharap anak. Setiap kali berjima berharap anak. Kalau tidak, ya sia-sia doa ini kan. Sia-sia, ya. Doa ini kan maksudnya, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan dilahirkan dari yang jima ini, kan begitu maksudnya. Sementara dari jima itu tidak ingin menghasilkan anak, malah KB apa segala macam. Nah, ini kan aneh. Ya. Maka sunnah ketika jima berharap anak. Faqudiya bainahuma walad. Lalu Allah tentukan, Allah takdirkan dari jima itu menghasilkan anak. Sang istri hamil. Maka lam yadurruhu syaitan. Maka anak itu tidak akan bisa dimudaratkan oleh syaitan. Apa maksud tidak bisa dimudaratkan oleh syaitan? Tidak digoda? Enggak mungkin. Mana ada manusia tidak digoda syaitan? Ya. Beliau memberikan keterangan di sini, la yusibuhu syaitanu bi'adza. Syaitan tidak sanggup menimpakan sesuatu yang memudaratkan dia. Adza. Sakit, mungkin kesurupan, mungkin ini itu, kan banyak orang terkena satu atau ain, ya, yang terkena sesuatu dari setan itu. Ya, yang paling jelas kesurupan lah ya. Nah, ini insya Allah. Sekali lagi bukan tidak digoda. Tidak ada manusia yang tidak digoda oleh setan. Yang dimaksud sekali lagi dimudaratkan. Ambil contoh anak muda, pengantin baru. Ya. Sepertinya belum punya anak. Pulang, tiba-tiba istrinya ada di luar. Marah dia. Marah, ini menunjukkan di zaman Nabi, perempuan itu betul-betul di dalam rumah. Melihat istrinya di luar rumah, marah. Kata istrinya, jangan marah dulu. Lihat apa yang ada di dalam. Begitu ditengok di dalam, ternyata ada ular besar. Ular cukup besar. Maka dibunuhlah ular itu oleh anak muda itu. Ya, ular dibunuh kan enggak seperti cacing, ya kan?
Enggak seperti, artinya ngelawan. Maka terjadilah perkelahian. Berakhir dengan kematian dua-duanya. Ini kan dimudaratkan. Ini kan dimudaratkan. Ya kena santet, kena teluh, kena pelet, kena ini, kena itu. Ini kan dimudaratkan. Nah, insya Allah itu yang dimaksud tidak dimudaratkan. Sekali lagi, bukan tidak digoda. Tidak ada manusia yang tidak digoda syaitan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim, fiqhul hadis. Istihbabut tasmiyati wad du'ai wal muhafazati ala dhalika hatta fi halatil jima'. Disukai, disunahkan tasmiyah, membaca bismillah, ya, dan doa, dan menjaga ini walaupun saat jima, maksudnya menjelang jima. Ya. Berarti dalam segala keadaan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim ada zikir di situ, menyebut asma Allah di situ. Ya, fi kulli ahyanihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk? Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Masih ada 3 lagi. Al-i'tisamu bi dzikrillahi wa du'aihi minasyaitan. Berpegang teguh kepada zikrullah dan berdoa kepada Allah minasyaitan. Wa tabarruku bi ismihi, dan tabarruk. Apa tabarruk? Mencari berkah, mengambil berkah. Istilah orang sekarang ngalap berkah dengan nama Allah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ada keberkahan di situ. Yang tidak ada keberkahan adalah kuburan. Yang hari ini banyak orang-orang mencari keberkahan dari kuburan. Padahal tidak ada keberkahan dari sebuah kuburan. Siapapun, mau kubur orang jahat, orang saleh, orang kafir, orang muslim, wali Allah, tidak ada bedanya. Kuburan ya kuburan. Bukan tempat untuk mencari berkah. Ziarah bukan untuk mencari berkah. Ziarah untuk mengingat mati. Untuk mengingat mati, kenapa masih jauh-jauh? Cari kuburan kaum muslimin terdekat. Kenapa mesti jauh-jauh? Nah, yang ada berkahnya itu salah satunya tasmiyah. Menyebut nama Allah, bismillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Salat, puasa, zikir, wirid, birrul walidain, itu keberkahan. Amal ketaatan itulah berkah, bukan tempat. Ya masjid saja kalau nggak beramal dapat berkah apa? Ya, ada orang ke Masjidil Haram, sholat enggak, tawaf enggak, sa'i enggak, ya, bengong sana, apa dapat kebaikan? Ya enggak. Ya, harus dengan amal, harus dengan ketaatan. Kemudian al-isti'aru bi annal muyassira li dzalikal amal wal mu'ina alaihi wallah. Merasa, mengakui, meyakini bahwa yang membikin mudah dan yang menolong kita untuk beramal sehingga mudah beramal itu cuman Allah. Ya. Kalau Allah nggak mudahkan, sulit.
walaupun sujud sekali. Ya. Salat sepertinya nggak ada yang nggak bisa. Muslimin ya, insya Allah semua bisa. Tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kabiratun, besar sekali, berat sekali. Kalau Allah tidak tolong, maka antum yang salat, yang khusyuk, yang selalu tepat waktu, itu karena ditolong oleh Allah. Tentu kita bersyukur. Bukan bangga. Bersyukur bukan bangga, membanggakan ini ketaatan saya, ini hasil amal saya. Enggak. Kalau Allah enggak tolong, satu rakaat pun, bahkan sujud sekali kita enggak sanggup melakukan. Yang terakhir, isyaratun ila anna syaitana mulazimun li ibni Adam. Isyarat bahwa syaitan itu selalu terus menyertai anak Adam, terus bersama anak Adam. Tidak ada saat, tidak ada waktu di mana dalam diri kita itu enggak ada setannya. Terus menggoda. La yafturu anhu illa idza zakarallah, kecuali ketika kita berzikir. Kecuali ketika kita zikrullah, baru. Ya. Kan ada riwayat ketika seseorang pulang ke rumah membaca asma Allah, setan bilang nggak ada tempat bermalam bagi kita malam ini. Ya. Ketika kita makan menyebut Bismillah, dia bilang teman-temannya nggak ada makanan buat kita kali ini. Ketika kita minum dengan Bismillah, sesama setan mengatakan nggak ada minuman bagi kita saat ini, dan begitu seterusnya. Jadi kita akan selamat dari setan itu dengan zikrullah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?